Tahukah Anda, bagi sebagian orang Jawa, Desember bukan sekadar akhir tahun. Bagi pemilik weton pahing, bulan ini dipercaya sebagai bulan paling berat, bahkan disebut-sebut sebagai weton paling berbahaya jika tidak disikapi dengan bijak. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi menurut perhitungan Primbon Jawa? Dan yang paling penting, bagaimana cara menghindarinya? Jawabannya akan kita bahas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sedulur kabeh. Selamat datang di channel Kahodam Sejati, channel yang membahas weton Jawa, primbon leluhur, energi spiritual, dan tuntunan hidup agar selaras dengan semesta. Di channel ini, kami tidak bermaksud menakut-nakuti, melainkan mengingatkan dan mengajak kita semua untuk lebih waspada dan mawas diri. Sebelum lanjut, pastikan Anda klik tombol like agar energi positif video ini semakin kuat. Subscribe channel Kahodam Sejati dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal tuntunan spiritual dan pengetahuan weton terbaru. Tulis juga di kolom komentar weton Anda dan bulan kelahiran Anda, karena bisa jadi pembahasan selanjutnya berkaitan langsung dengan Anda. Sebelum video ini dimulai, tanamkan afirmasi ini dalam diri Anda. Saya adalah pribadi yang kuat, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Segala energi buruk tidak berpengaruh pada hidup saya, dan saya selalu diberi keselamatan, ketenangan, serta rezeki yang lancar. Tarik napas perlahan, hembuskan, dan mari kita mulai. 1. Mengenal weton pahing. Dalam perhitungan Jawa, pahing dikenal sebagai weton dengan energi besar. Orang yang lahir di weton pahing biasanya memiliki karakter teguh pendirian, kuat secara batin, tidak mudah tunduk, namun cenderung keras hati dan sulit mengalah. Neptu pahing tergolong tinggi, yang artinya membawa daya dorong besar. Namun, jika tidak seimbang, energi ini bisa berbalik menjadi tekanan. Orang pahing ibarat api besar, bisa menghangatkan tapi juga bisa membakar jika tak terkendali. 2 inch energi bulan Desember dalam Primbon Jawa. Menurut kepercayaan leluhur Jawa, Desember adalah bulan penutup siklus. Energinya bukan energi awal, melainkan energi penghabisan. Ciri energi Desember. Alam cenderung turun, emosi manusia lebih sensitif. Banyak ujian datang menjelang pergantian tahun secara spiritual. Ini bulan evaluasi semesta. Bagi weton dengan energi besar seperti pahing, bulan Desember ibarat batu besar yang menghalangi arus deras. Jika tidak hati-hati, benturan tak terhindarkan. 3. Kenapa Desember berbahaya bagi weton pahing? Dalam Primbon Jawa, kondisi ini disebut weton ketemu sengkala. Artinya, energi pribadi bertabrakan dengan energi waktu. Potensi yang sering muncul pada weton pahing di bulan Desember antara lain mudah tersulut emosi, konflik dengan pasangan atau keluarga, masalah pekerjaan yang datang tiba-tiba, rezeki terasa seret atau tertahan, badan mudah lelah dan pikiran penuh tekanan. Bukan karena pahing lemah, justru karena terlalu kuat hingga sulit menyesuaikan diri dengan energi Desember yang berat. 4 tanda-tanda yang sering dialami. Beberapa tanda yang dipercaya sering dialami weton pahing di bulan ini. Rencana sering gagal di saat terakhir, hati terasa gelisah tanpa sebab jelas. Mimpi aneh atau firasat kuat. Mudah tersinggung oleh hal sepele. Jika Anda mengalaminya, bukan berarti akan terjadi hal buruk, namun itu peringatan agar lebih waspada. 5 cara mengurangi dampak buruk menurut leluhur. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan ketakutan. Yang diajarkan adalah keseimbangan.
Beberapa laku yang dianjurkan menahan emosi dan memperbanyak sabar, menghindari keputusan besar di bulan Desember, perbanyak sedekah dan berbagi tirakat ringan sesuai kemampuan, berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pepatah Jawa mengatakan sing ake sabar, rejeki bakal membukak dalan. Perlu saya tekankan sekali lagi, sedulur kabeh, bahwa apa yang kita bahas tentang weton pahing dan bulan Desember ini bukanlah ramalan mutlak. Ini bukan vonis, bukan ketentuan yang tidak bisa diubah, dan sama sekali bukan penentu akhir dari hidup seseorang. Dalam ajaran leluhur Jawa, weton hanyalah tuntunan, bukan hukuman. Ia ibarat peta perjalanan, bukan takdir yang memaksa. Banyak orang salah memahami weton seolah-olah hidupnya sudah digariskan secara kaku sejak lahir. Padahal primbon Jawa justru mengajarkan kebijaksanaan, bukan ketakutan. Leluhur kita sangat memahami bahwa manusia diberi akal, rasa, dan kehendak. Artinya, setiap orang tetap memiliki kuasa atas sikap dan pilihan hidupnya. Weton hanya membantu kita membaca potensi energi, bukan menentukan apa yang pasti terjadi. Jika disebut Desember berat bagi weton pahing, itu bukan berarti semua pemilik weton pahing pasti akan mengalami kesialan. Tidak. Yang dimaksud adalah adanya potensi benturan energi antara karakter pahing yang kuat dengan energi waktu di bulan Desember yang cenderung menekan. Potensi bukan kepastian, dan potensi ini bisa diredam, bahkan diubah dengan sikap hidup yang tepat. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan, sapa sing eling lan waspada bakal slamet. Artinya, siapa yang sadar dan waspada akan selamat. Kesadaran inilah kunci utama. Ketika seseorang tahu bahwa suatu waktu memiliki energi berat, maka ia diajak untuk lebih hati-hati, lebih sabar, dan tidak gegabah. Bukan untuk takut, melainkan untuk menata diri. Justru dengan mengetahui hal ini, weton pahing bisa menjadikan bulan Desember sebagai bulan pengendalian diri. Bulan untuk menahan ego, menurunkan gengsi, dan memperhalus rasa. Ketika energi keras dilawan dengan kesabaran, maka yang terjadi bukan kehancuran, melainkan keseimbangan. Inilah inti ajaran leluhur, keseimbangan antara lahir dan batin. Perlu diingat juga bahwa kekuatan doa dan niat jauh lebih besar daripada perhitungan weton apapun. Leluhur Jawa selalu menempatkan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Maka selama seseorang menjaga laku hidupnya, menjaga ucapannya, dan menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, tidak ada energi apapun yang benar-benar bisa mencelakakan. Banyak orang weton pahing yang justru melewati Desember dengan lancar, bahkan penuh berkah. Kenapa? Karena mereka tidak melawan arus dengan emosi, tidak memaksakan kehendak, dan tidak larut dalam amarah. Mereka menjadikan Desember sebagai waktu untuk memperbanyak introspeksi, bukan ambisi, untuk memperbanyak syukur, bukan keluhan. Maka sekali lagi, sedulur kabeh, pahami weton sebagai peringatan yang penuh kasih, bukan ancaman. Leluhur tidak pernah bermaksud menakut-nakuti anak cucunya. Semua perhitungan ini ada agar manusia hidup lebih selaras dengan alam, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Desember bagi weton pahing bukan bulan sial. Ia adalah bulan ujian kedewasaan batin. Ketika bisa dilalui dengan sabar dan rendah hati, justru akan menjadi bekal kekuatan untuk melangkah ke tahun berikutnya dengan lebih matang, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Sedulur kabeh yang saya hormati, kita telah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Semoga setiap kata yang disampaikan bukan sekadar menjadi informasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa hidup ini selalu berjalan berdampingan dengan pilihan dan sikap kita sendiri.
Apapun weton kita, apapun waktu yang sedang kita lalui, semuanya pada akhirnya kembali pada bagaimana kita menata hati dan menjaga keseimbangan hidup. Jika Anda adalah pemilik weton pahing dan merasa bahwa Desember ini terasa lebih berat dari biasanya, jangan buru-buru merasa takut atau kecil hati. Ingatlah bahwa setiap ujian selalu datang bersama pelajaran. Setiap tekanan selalu membawa kesempatan untuk naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Leluhur kita mengajarkan bahwa manusia yang kuat bukanlah yang tidak pernah diuji, melainkan yang mampu tetap tenang saat diuji. Jadikan bulan ini sebagai waktu untuk melambat sejenak. Tidak semua hal harus dikejar, tidak semua keinginan harus dipaksakan. Ada kalanya semesta justru meminta kita untuk berhenti sejenak, menundukkan ego dan mendengarkan suara batin. Ketika kita mampu bersikap rendah hati dan sabar, maka energi apapun yang terasa berat akan berubah menjadi pelindung, bukan ancaman. Semoga siapapun yang mendengarkan narasi ini diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan kekuatan batin dalam menjalani hari-harinya. Semoga segala niat baik dilancarkan jalannya, segala kesulitan dimudahkan urusannya, dan segala kegelisahan perlahan dilepaskan dari beban pikiran. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar sendiri, selama ia masih mengingat Tuhan dan menjaga kebaikan dalam dirinya. Ingatlah, sedulur kabeh, bahwa keselamatan tidak datang dari perhitungan semata, tetapi dari sikap hidup yang lurus, dari ucapan yang dijaga, dari hati yang tidak mudah berprasangka, dan dari tindakan yang tidak merugikan sesama. Ketika kita menjaga harmoni dengan orang lain, alam pun akan menjaga kita dengan caranya sendiri. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi lentera kecil di tengah perjalanan hidup Anda. Tidak untuk menerangi segalanya, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa jalan ke depan masih ada, dan selalu ada harapan. Jalani hari demi hari dengan penuh kesadaran, karena di sanalah letak kekuatan sejati manusia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Kehadiran Anda adalah energi baik bagi channel ini dan bagi sesama sedulur yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Semoga kebaikan yang Anda tanam hari ini akan kembali kepada Anda dalam bentuk ketenangan, keselamatan, dan keberkahan hidup. Akhir kata, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu,